realitas, membedah fakta. Halo semuanya, selamat datang di podcast Titik Temu bersama aku Isti Dan aku Milka. Hari ini di podcast perdana kita, aku dan Eka bakalan ngajak teman-teman semua untuk ngebahas nih isu-isu publik yang lagi hangat banget diperbincangkan di media nasional kan Eka? Betul banget. Dan kita bakal mengaitkan ini dengan mata kuliah teori organisasi berdasarkan pertemuan kita nih dari pertemuan yang ke-9 hingga yang ke-15. Benar banget. Dan untuk teman-teman semua jangan khawatir karena ini juga podcast perdana kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk ngebawain podcast ini seasik dan sesantai mungkin. Yes. Biar teman-teman semua bisa nangkep nih insight dari pembahasan kita di podcast perdana ini. Betul banget nih. Jadi ini teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan yang pertama di pertemuan yang ke-9 dengan topik tujuan dan fungsi spesialisasi serta koordinasi di dalam organisasi. Oke, Eka dan teman-teman semua, ini menarik banget nih. Karena nih ya, kalau kita lihat di berita nasional belakangan ini tuh, contoh kasus yang paling pas buat pertemuan yang ke-9 itu adalah keputusan pemerintah yang ngelakuin restrukturisasi untuk memecah kementerian-kementerian yang gemuk. Nah, salah satu nih yang paling ramai dibahas itu adalah pecahnya Kemendikbudristek. Oh iya ya. Sekarang kan dipecah menjadi 3 bagian ya. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Kementerian Perguruan Tinggi, Sains Teknologi, dan sama Kementerian Kebudayaan. Benar banget. Nah, tahu nggak sih Eka, kamu perhatiin nggak kalau di media-media nasional itu malah nyorot kalau di awal transisi kemarin tuh keadaannya sempet ribet banget di lapangan. Ribetnya tuh di bagian mana aja tuh, Isti? Soalnya kan kita nih ya, sebagai orang awam, kita melihatnya tuh itu cuman penggantian papan nama doang tuh. Wah, tapi sebenarnya ya buat Eka dan teman-teman, aslinya tuh nggak sesederhana itu. Masalah yang pertama itu soal pembagian aset dan gedung. Kalau dulu nih, gedungnya kan pasti dipakai sama-sama. Tapi kalau sekarang karena udah dipecah tadi, jadinya harus dibagi-bagi. Terus masalah yang kedua nih, yang paling bikin pusing itu adalah memetakan nasib ASN atau pegawainya nih. Kalau status kepegawaian mereka tuh harus dipetain ulang. Siapa yang ikut kementerian A, siapa yang ikut kementerian B. Oh, paham. Iya, terus nih ada masalah lagi nih, soal anggaran atau DIPA. Itu tuh sempat tersendat karena dokumennya itu tuh harus dirombak total. Akibatnya tuh program kerja itu sempat mandek di awal. Oh, paham. Berarti kalau kita kaitkan isu ini dengan materi perkuliahan kita di pertemuan yang ke-9 ini, berarti keputusan memecah kementerian itu adalah contoh nyata dari konsep spesialisasi ini kan? Benar banget Eka. Jadi menurut materi kuliah kita nih ya, untuk Eka dan teman-teman semua, tujuan dari spesialisasi itu kan untuk membagi pekerjaan berdasarkan keahliannya biar organisasi itu biar lebih fokus dan lincah lagi. Jadi logikanya gini ya buat Eka dan teman-teman, kalau dulu tuh kan satu menteri harus ngurus dari anak PAUD sampai urusan riset nuklir di universitas. Karena itu ruang kendalinya tuh kan kayak terlalu luas dan berat kan. Nah, dengan dipecahnya gini tuh harapan pelayanan publik di tiap bidang itu tuh bisa lebih maksimal karena diurus oleh lembaga yang lebih spesifik. Oh, jadi pantesan ya dipecah. Tapi kalau kita melihat ini, melihat masalah rebutan gedung ini, masalah pegawai dan anggaran yang mendek tadi, itu berarti efek sampingnya itu dari kurangnya koordinasi nggak sih? Benar banget. Pintar banget kamu Eka. Jadi ya, itu dia titik temunya. Jadi ketika organisasi itu makin dipecah-pecah tadi, atau makin terspesialisasi, tantangannya ada di koordinasinya Eka dan teman-teman ya. Bahayanya nih, kalau nggak ada koordinasi yang kuat, nanti akan muncul yang namanya ego sektoral. Ego sektoral tuh contohnya kayak gimana tuh dalam kementerian? Oke, untuk Eka dan teman-teman nih, contoh gampangnya gini ya. Kementerian Pendidikan Dasar tuh ngerasa kayak dia tuh nggak perlu nih komunikasi sama Kementerian Pendidikan Tinggi. Padahal ya, anak SMA nanti kan juga bakalan kuliah juga. Jadi kalau kurikulum di sekolah dasar dan menengah tuh nggak nyambung, ya sama dunia perkuliahan, karena kementeriannya nggak saling bicara, terus yang rugi siapa? Yang pasti kan masyarakat dan para siswanya nggak sih? Ya betul. Nah, benar banget nih teman-teman. Terima kasih Isti, penjelasannya itu udah bagus banget tuh, jelas banget. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya teman-teman. Jadi spesialisasi itu memang bagus dan buat kita tuh mengerjakan tugas kita dengan fokus. Tapi kalau kelewat spesifik dan nggak diimbangi dengan sistem koordinasi yang kuat, maka seperti rapat lintas sektor dan tim gabungan gitu, organisasi itu bakal berjalan sendiri-sendiri gitu. Benar banget. Dan membuat pelayanan publik tuh semakin
malah semakin bisa berantakan gitu. Iya, benar banget ya. Jadi ya untuk Eka dan teman-teman, Ya. antara spesialisasi dan koordinat itu harus seimbang, nggak boleh pincang salah satu biar tujuan organisasinya itu lebih tercapai lagi. Itu dia. Nah, keren banget nih Isti analisisnya. Jadi sekarang kita tuh udah paham ya gimana sih rumitnya ngatur kementerian baru. Nah, dari masalah struktur organisasi, kita bergeser ke topik ke-10 dan 11, yaitu budaya, kompetensi, dan peran teknologi di dalam organisasi. Waduh, ini pembahasannya milenial dan Gen Z banget Betul. nggak sih, Eka? Yes. Nah, kalau kita ngomongin soal teknologi nih, Eka pernah dengar nggak salah satu program, ada namanya nih, program Ina Digital yang sebenarnya lagi gencar banget nih diimplementasiin sama pemerintah kita saat ini. Tahu dong, itu kan proyek besar GovTech Indonesia kan, yang tujuan mereka tuh mau menyatukan ribuan aplikasi instansi pemerintah gitu yang tumpang tindih nih. Jadi kedepannya itu masyarakat cuma pakai satu portal aja nih buat mengurus dokumen publik, bansos hingga kesehatan nih. Jadi biar praktis dan efisien gitu. Iya, idenya tuh emang keren banget dan itu juga bisa jadi tamparan buat birokrasi kita yang hobi banget bikin aplikasi sendiri-sendiri. Nih, tapi ya kalau kita baca lagi analisis di media nasional, ternyata realitas yang indah kayak gitu tadi tuh berbanding terbalik sama apa yang terjadi di lapangan loh ya, Kak. Loh, kenapa sih bukannya aplikasi satu pintu itu malah mempermudah pekerjaan mereka gitu? Bener. Kalau secara sistem sih iya, tapi sebenarnya masalah utama itu malah ada di SDM atau manusianya. Karena nih ya banyak banget nih ASN, terutama yang senior sama yang bertugas di daerah-daerah terpencil, yang ternyata tuh mereka masih gagap banget sama teknologi ya, karena kompetensi digital mereka tuh yang belum siap. Ditambah lagi nih ya, ada tuh kayak yang namanya keengganan atau resistensi karena mereka tuh kayak udah terlanjur nyaman sama budaya kerja lama yang serba manual. Oh iya, jadi maksudnya budaya kerja yang harus pakai kertas, kayak tulis, terus nunggu cap basah, dan nantinya tuh bisa berhari-hari. Iya, persis. Karena banyak pegawai nih yang ngerasa kalau semuanya serba otomatis dan digital, lalu fungsi atau eksistensi meja kerja mereka tuh malah jadi hilang. Jadi kayak itu tuh ketakutan mereka lah, ketakutan tersendiri buat mereka. Paham. Berarti kalau kita kaitkan ini dengan mata kuliah kita ini, kasus Ina Digital ini kan membuktikan kalau teknologi itu nggak bisa berdiri sendiri kan? Iya, benar banget Eka dan teman-teman. Jadi ya, di materi perkuliahan kita nih buat teman-teman dan Eka juga, kita diajarin kalau teknologi itu tuh bukan cuman alat. Jadi keberhasilan teknologi dalam organisasi itu sangat bergantung pada dua hal lainnya. Apa aja tuh? Yakni ada kompetensi SDM yang memakai teknologi itu tadi dan budaya organisasi itu sendiri. Berarti kalau pemerintah cuman membeli komputer canggih atau membuat aplikasi mahal, terus tanpa melatih kemampuan pegawainya itu bakal sia-sia aja dong. Iya, bener banget, pasti sia-sia nggak sih? Karena mau teknologinya secanggih apapun itu tuh bakalan gagal kalau mental dan budaya kerja orang-orang yang di dalamnya tuh masih berpikiran kalau kaku sama pakai mentalitas lama. Jadi ya kesimpulannya buat teman-teman dan Eka nih, transformasi digital di sektor publik itu bukan cuma soal urusan teknis ganti software aja, tapi soal cara nih gimana ngedidik ASN agar kompeten dan ngubah gaya budaya kerja birokrasi kita dari yang lambat menjadi lebih lincah dan melek sama teknologi. Wah, gila banget sih ya. Dapat banget sih ini kita poinnya teman-teman. Jadi poin utamanya itu teknologi, kompetensi, dan budaya itu harus jalan barengan ya. Jadi nggak bisa sendirian gitu, nggak bisa dipisah. Jadi menarik banget sih ya pembahasan kita yang kali ini. Nah, betul banget nih. Sekarang kita dari Mas tadi kan kita ngomongin soal adaptasi teknologi dan budaya kerja. Jadi biasanya tuh ujung-ujungnya nih ya Kak pasti rawan banget micu gesekan atau konflik. Iya, betul. Nah, pas banget nih karena di materi pertemuan kuliah kita yang ke-12 itu kita bahas tentang konflik organisasi dan strategi penyelesaiannya, ya kan? Betul. Nah, ngomongin soal konfliknya, teman-teman. Akhir-akhir ini tuh berita nasional kita tuh lagi rame banget nih. Dari aksi demo dan mogok massal dari para driver ojol nih. Iya. Dan mereka tuh protes keras karena soal aturan potongan tarif, terus potongan tarif dari perusahaan yang dinilai terlalu mencekik pendapatan mereka. Iya, aku juga sering banget lihat dan itu juga sempat lewat di FYP aku ya, Kak. Sampai tuh kayak para driver tuh
kompak banget untuk matiin aplikasi atau offbeat massal, dan itu tuh kayak bikin sempat kesusahan banget buat order ojol. Itu tuh kalau di materi kuliah kita nih ya Eka, itu masuknya ke jenis konflik apa tuh? Nah, dalam teori organisasi ya teman-teman, fenomena ini termasuk dalam contoh nyata dari konflik vertikal. Jadi konflik konflik vertikal itu konflik yang terjadi antara pihak manajemen, yaitu atasan atau pemilik modal, dengan pihak yang berbeda di garda terdepan atau pelaksana di lapangan, yaitu bawahan, ya kan? Ya, jadi di sini kasusnya kayak mitra driver ya yang ada di mitra lapangan driver. ini. Nah, kira-kira nih Eka, pemicu utamanya itu karena masalah pembagian hasil atau duit itu tadi? Nah, betul banget tuh Isti. Jadi pemicu klasiknya adalah maaf salah ngomong ya. Jadi pemicu. Nah, maaf bukan. Jadi pemicu klasiknya adalah masalah pembagian sumber daya dan ekonomi yang dirasa nggak adil. Iya. Jadi di satu sisi nih ya teman-teman, perusahaan aplikasi pengen tuh ngejar untung dan efisiensi bisnis. Nah, tapi di sisi lain ya, para driver itu kan butuh pendapatan ya yang layak buat bertahan hidup. Nah, karena itulah pentingnya tabrakan. Karena itu kepentingannya tuh jadi tabrakan, jadi konflik ya. Gitu, Iya. aduh. Nah, kalau posisinya kan udah sama-sama keras kepala nih, perusahaannya nggak mau rugi, drivernya juga tetap banget digencar demo. Nah, kira-kira strategi penyelesaiannya menurut perkuliahan kita yang udah kita pelajari bareng-bareng tuh apa tuh Eka? Boleh di-share nih? Nah, teman-teman, awalnya kedua belah pihak ini kan pakai gaya penyelesaian kompeting atau saling bersaing. Nah, dan memaksakan kehendak sendiri nih. Jadi karena buntu, disinilah fungsi negara atau pemerintahan diuji nih, teman-teman. Nah, jadi Kementerian Perhubungan dan Kemenaker ini akhirnya harus turun tangan dan bertindak sebagai penegak atau mediator publik. Oke, jadi kayak penengah gitu. Iya, oke. Pemerintah di sini tugasnya nyari jalan tengah dari urusan ini. Gitu. Betul nih. Jadi pemerintah harus mengarahkan mereka ya dari yang tadinya saling serang menjadi strategi kompromi atau kolaborasi. Jadi caranya dengan merombak aturan hukum, terus lalu mereka menetapkan batas asas atau batas potongan tarif yang adil. Nah, jadi perusahaan itu tetap bisa jalan ya bisnisnya, dan para driver juga nggak kelaparan. Oke, luar biasa banget nih penjelasan dari Eka. Thank you loh. Welcome. Jadi kesimpulannya adalah konflik di dalam ekosistem organisasi itu tuh wajar banget ya teman-teman. Itu bisa terjadi karena bedanya kepentingan tadi. Tapi kuncinya tuh ada di manajemen konfliknya. Itu gimana sih caranya ngeredam ego masing-masing lewat pihak ketiga buat nemuin titik temu atau win-win solution. Gitu ya teman-teman. Ya, betul, mantap nih, pinter nih Isti. Nah, kalau konflik tarif ojol ini adalah perubahan yang dituntut dari bawah, di pertemuan ke-13 kita ini, kita bakal ngebahas perubahan organisasi yang dipaksa dari atas oleh pemerintah, yaitu metode transformasi organisasi dan strategic knowledge management. Nah, oke Kak. Contoh kasus nih yang paling segar, yang paling fresh di media nasional saat ini, itu adalah kebijakan pemerintah yang mangkas anggaran perjalanan dinas PNS dan ngelarang instansi publik itu ngadain rapat-rapat di hotel-hotel mewah demi efisiensi anggaran negara. Emang sih ini lagi rame banget kan di medsos. Nah, Isti berarti sekarang kementerian itu tuh dipaksa buat mengubah pola kerja mereka ya. Yang tadinya sering ketemu fisik, sekarang tuh malah jadi lewat Zoom, online gitu kan. Iya, exactly banget nih Eka. Jadi nih ya buat teman-teman dan Eka juga, di mata kuliah kita atau di pertemuan perkuliahan kita tuh, fenomena ini tuh dinamain transformasi organisasi yang dipaksakan dari atas atau top down. Organisasi publik nih dipaksa berubah secara radikal biar jadi organisasi yang ramping dan hemat anggaran. Istilahnya kayak keluarlah dari zona nyaman ya. Gitu. Tapi ya nih Isti, kalau semuanya itu serba dihemat dan rapatnya diganti jadi online, emang ada gak efek sampingnya ke kinerja pegawai di dalam organisasi gitu? Nah, pasti ada, dan itulah kaitan pentingnya dengan konsep knowledge management-nya Eka dan teman-teman, atau knowledge management atau pengelolaan ilmu di dalam organisasi. Kebanyakan instansi pemerintah tuh keliru karena mereka ngira rapat tuh cuma soal baca dokumen formal. Memangnya bukan begitu ya? Nggak cuma itu ya Eka dan teman-teman, ternyata
Kalau di dalam organisasi itu ada namanya ilmu tersirat dan ilmu yang berbasis pengalaman. Oh iya. Nah, dulu nih, waktu rapat fisik di luar kota, pegawai senior tuh bisa sekalian ngobrol santai sama saat makan siang atau ngopi manis untuk nurunin tips kerja, jaringan kerja, dan pengalamannya ke pegawai baru. Yes, Nah, proses transfer ilmu organik itu tuh yang biasanya dinamain sama sosialisasi gitu. Bener banget nih teman-teman. Kalau rapatnya cuma lewat Zoom kan, jadinya kaku ya. Jadi beres baca laporan gitu kan langsung dimatiin kameranya. Jadi nggak ada waktu buat ngobrol santai gitu antar pegawai. Bener banget. Jadi kalau proses transfer pengalamannya tuh hilang, pegawai baru tuh kayak bakal kebingungan nih cara kerja di lapangan gimana. Makanya kesimpulan untuk materi ini buat Eka dan teman-teman semua adalah ketika organisasi itu melakukan transformasi penghematan, mereka wajib nih punya sistem penyimpanan digital atau digital repository yang bagus. Semua ilmu, aturan, dan trik kerja tuh harus didokumentasiin secara digital supaya modal pengetahuan organisasi itu nggak ikut hilang gara-gara anggarannya dipotong. Nah, masuk akal banget nih ya teman-teman. Nah, jadi efisiensi biaya itu boleh, tapi jangan sampai organisasi itu jadi bodoh ya karena transfer ilmunya tuh putus. Jadi keren banget nih penjelasannya Isti. Iya. Tepuk tangan buat Isti guys. Oke, benar banget nih. Thank you ya Eka buat ujiannya tadi. Nah, setelah bahas organisasi yang dipaksa berubah sendirian, sekarang kita lihat nih gimana instansi-instansi pemerintah ini sebenarnya tuh saling bekerja untuk membentuk jaringan. Dan ini tuh cocok banget sama salah satu pertemuan di mata kuliah teori organisasi tentang, yaitu pertemuan di 14 tentang jejaring organisasi atau organizational networks. Nah, kalau ngomongin jaringan kerjasama nih, contoh kasus nyata yang paling masif saat ini itu adalah pelaksanaan program prioritas nasional nih. Pasti kalian semua tahu tuh seperti apa ya? Program penanganan stunting atau makanan bergizi gratis MDG. Mas, Ups, lanjut. Oh iya, itu kan program yang gede banget nggak Nah, sih? iya, betul. Kalau diperhatiin ya, yang kerja di lapangan itu kan bukan cuma Badan Gizi sama Kemenkes doang nggak sih? Ya, Kak? aduh, bukan loh Isti. Nah, di dalam program ini tuh aktornya tuh rame banget dan itu bahkan dari beberapa lintas sektor nih. Jadi ada Kemenkes, pemerintah daerah, TNI, terus sampai melibatkan pihak swasta nih, penyedia bahan pangan dan ibu-ibu kader posyandu di desa. Waduh, ternyata harus serame itu ya. Tapi kenapa sih sebuah program pemerintah tuh harus seramai itu dan harus melibatkan banyak instansi sekaligus? Nah, ini pasti banyak nih teman-teman yang sampai salah paham. Nah, dalam teori organisasi ya, ini disebut konsep ketergantungan sumber daya. Jadi, logikanya tuh sederhana teman-teman. Jadi, gak ada satupun instansi di dunia ini yang punya semua hal secara lengkap. Jadi, Kemenkes mungkin punya data medis anak stunting, tapi mereka gak punya armada truk buat nganter makanan ke pelosok daerah. Nah, makanya mereka membutuhkan TNI. Nah, Pemda punya wilayah, tapi butuh pasokan bahan makanan dari swasta. Jadi karena saling butuh, terbentuklah jejaring organisasi. Oh, paham. Jadi kayak mereka ini tuh saling melengkapi ya. Iya, Tapi betul. Eka, kalau orangnya kebanyakan nih dan instansinya kan beda-beda tuh tadi. Ya. Ada sipil, militer, swasta. Apa nggak mau pusing ya ngaturnya karena sebanyak itu? Nah, itu dia masalah utamanya di lapangan nih, teman-teman. Jadi, untuk mengelola jaringan itu emang susah banget. Jadi, masalah klasiknya itu adalah ego lembaga atau rebutan siapa nih yang paling berkuasa. Aduh. Jadi, terus sering juga nih terjadi tumpang tindih ya antara tugas lapangan karena komunikasinya tuh kurang sinkron. Nah, terus nih karena kita udah belajar kan materi Ya, ini, kira-kira solusinya apa tuh buat masalah itu? Nah, teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil nih ya, biar jejaring organisasi ini sukses, itu nggak boleh ada satu instansi yang terlalu mendominasi atau sok berkuasa sendiri nih. Iya. Jadi harus ada aturan main yang jelas. Jadi sistem informasi yang terintegrasi dan badan penengah yang independen untuk membantu membagi tugas secara adil nih. Jadi kerjasamanya bisa sinkron
dan tujuannya tercapai. Gitu, Mantap Isti. banget sih. Jadi kerja sama tim tuh ternyata bukan cuma pas kita kerja kelompok pas kuliah Iya, aja betul. atau di kelas aja, tapi instansi negara tuh juga harus ya pinter-pinter berjejaring. Keren banget. Nah, betul nih. Nah, setelah membahas bagaimana organisasi bekerja sama di dalam jaringan, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir kita nih. Gak nyangka banget nih kita udah Waduh, di ya, udah akhir di nih ya. Padahal kita pengen banyak ngomong nih. Oke. Padahal aslinya pengen pulang ya, guys. Jadi ini apa tuh? Topik pertemuan kelas kita ini yang paling dalam karena ngebahas soal moral, etika, dan akuntabilitas dalam organisasi. Waduh, penutup ini tuh krusial banget nih Eka. Nah, kalau nih ya kita lihat juga nih di berita nasional lagi, topik ini tuh pas banget sama kasus-kasus pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, sama gaya hidup mewah oknum Wow. instansi publik atau BUMN yang belakangan ini tuh udah sering banget dibongkar sama netizen. Wow, emang ya hebat banget ya netizen plus 62 sekarang itu ya. Iya dong. Nah, kalau itu sih langsung bikin masyarakat geram ya. Nah, isi dampaknya tuh ke organisasi publik itu seberapa parah sih menurut materi kuliah kita ini? Wah, pasti dampaknya luar biasa merusak ya Eka. Nah, untuk teman-teman dan Eka juga nih, di materi kuliah kita itu diajarin kalau organisasi publik itu modal utamanya adalah kepercayaan publik atau public trust. Begitu ada oknum yang korupsi atau pamer kekayaan, kepercayaan masyarakat tuh otomatis akan langsung runtuh. Efeknya apa? Efeknya adalah masyarakat jadi skeptis, sinis, dan malas mendukung program-program yang dilakuin atau diadain sama pemerintah. Betul tuh. Tapi nih ya Isti, bukannya di setiap instansi pemerintah atau BUMN itu sebenarnya kan udah ada kode etik tertulisnya dan fakta integritas ya. Nah, kenapa sih kasus kayak gini tuh masih sering terjadi atau sering jebol gitu? Nah, itu dia Eka dan teman-teman. Itulah masalah utamanya. Seringkali nih nilai-nilai etika tuh kayak cuman dijadiin formalitas di atas kertas atau dipajang-pajang di dinding-dinding kantor. Sebenarnya istilahnya tuh ada, tapi kayak jiwanya nggak ada. Nah, berarti sistem pengawasannya itu yang kurang galak ya? Iya, kayak sebenarnya bukan soal pengawasan aja ya, tapi ini juga soal akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas itu bukan cuma laporan keuangan beres, tapi gimana sih setiap tindakan pejabat itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik. Organisasi yang sehat itu tuh harus punya budaya whistleblowing atau kayak gimana pegawai itu bisa berani untuk melapor kalau ada kejanggalan dan ada sistem sanksi yang nggak tebang pilih. Betul, paham. Kalian paham gak teman-teman? Aku sih paham ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi terakhir ini itu adalah struktur organisasi yang bagus, teknologi yang canggih, atau jaringan yang luas itu bakal nggak ada gunanya nih kalau benteng moral dan etika orang-orang di dalamnya tuh rapuh. Benar banget ya. Jadi Eka dan teman-teman, etika dan akuntabilitas itu tuh adalah ruhnya organisasi publik. Tanpa itu tuh organisasi kayak cuma jadi wadah kosong yang rawan banget buat disalahgunain. Wah, seru banget ya pembahasan kita, diskusi kita hari ini. Iya. Nah, sebelum kita menutup ya podcast kita Waduh, titik udah temu banget ya. ini, ya sedih guys. Nah, kita bakal bagiin refleksi diri kita nih. Share refleksi diri kita lah selama perkuliahan dari organisasi. Ya, dari Siapa dulu pertemuan nih? 9 hingga 15. Kamu Ya. dulu. Oke, dari aku dulu. Kalau dari aku ya, kesannya tuh pasti seru banget. Karena apa ya? Awalnya nih mikir mata kuliah teori organisasi. Kalau ngomongin teori organisasi, pasti yang dibayangin apa? Hafalan lagi. Dan itu tuh bakalan bikin kayak bosen gak sih kalau ngebayangin Iya, hafalan betul. terus? Tapi nih ya, kayak setelah mulai masuk kuliah, udah mulai belajar bareng sama dosen pengampu itu di sini ada Pak Syukur dan teman-teman juga ketemu kalian semua, kita ada kasus bareng-bareng. Jadi kayak ngerasa baru sadar loh kalau ternyata teori organisasi ini tuh nggak ngebosenin itu. Ternyata dia tuh bisa buat lebih seru lagi karena ini bisa bantu kita buat ngemahamin gimana sih birokrasi di Indonesia itu yang ternyata tuh birokrasi di Indonesia kadang ribet dan kita bisa tahu nih gimana cara ngeperbaikinnya. Perasaan aku tuh pasti seneng banget sekarang karena kalau nonton berita di TV tuh kayak nggak punya sudut pandang kayak jadi masyarakat biasa, tapi bisa punya sudut pandang tersendiri sebagai anak mahasiswa administrasi negara, Keren. khususnya Undana kan. Dan insight paling berharga buat aku adalah mengubah organisasi itu ya Eka, bukan cuma soal kita ganti sistem aja nih, tapi kita
gimana sih cara kita ngatur orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kalau aku sih gitu Keren banget. banget. Kalau Eka gimana? Nah, kalau dari aku sih kesan materi kuliah organisasi semester ini ya, itu kayak kesan deket banget dengan kehidupan aku sehari-hari gitu ya. Jadi mulai dari urusan ojek online yang tadi kita bahas, sampai masalah digitalisasi pemerintah, itu semuanya tuh ternyata ada loh teorinya. Jadi insight berharga buat aku sih ya dalam mata kuliah ini sebagai mahasiswa administrasi negara. Iya. Gitu aja ya. Nah, itu Atau Nah, pandangan aku sebagai mahasiswa administrasi negara itu adalah kelak kalau kita tuh kerja di instansi pemerintah nih, Iya. kita nggak boleh kaku. Jadi kita tuh harus siap sama perubahan dan selalu jaga integritas kita nih. Nah, kalau kuliah ini nih bikin aku tuh ngerasa lebih siap buat masuk ke bidang pekerjaan gitu, dunia kerja nanti. Padahal baru semester 2 tapi nggak apa-apa. Kita bayangin aja deh. Kita semester 2 tuh jadi pengen mau wisuda. Aduh, curhat banget nih. Ya teman-teman, tanpa ngerasa nih, refleksi tadi adalah tanda kalau berakhirlah podcast perdana kita. Dan kita harapin ya, aku dan Eka harapin di podcast perdana yang kebetulan inilah spesial episode UAS, karena podcast ini juga merupakan tugas UAS kita dari Bapak Syukur sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi. Nah, betul banget teman-teman. Jadi semoga apa yang kita sampaikan tadi ya, semoga itu memberikan manfaat dan sudut pandang baru nih bagi teman-teman semua yang menonton dan mendengar. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa apa ya Kak? Like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya isu-isu publik yang mungkin belum kita bahas di sini, boleh teman-teman komen kok di kolom komentar. Bisa kasih sudut pandang atau teori-teori apa yang teman-teman tahu dari organisasi, mungkin dari teori-teori lain juga boleh banget ya Eka. Betul. Oke. Nah, mungkin teman-teman salfok nih ya sama tangan aku yang hitam ini ya, yang beda banget sama muka aku yang putih ini ya. Jadi tolong ya jangan dihujat ya. Oke, itu curhat banget nih. Iya nih. Oke. Karena tupak tuh panas banget ya. Makasih satu. Iya, Anjir deh. Itu dia penutup dari aku dan Eka. Aku Isti. Aku Melka dan Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di titik berikutnya.